Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2505 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Markus pasal 16 ayat 19 dan ayat 20. Demikian firman Tuhan. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan ini, pesan apa yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama, perhatikan. Tuhan Yesus memberikan wasiat kepada murid-muridnya. Perhatikan ayat 19a, di sana dikatakan, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita merujuk dari ayat 19 ini, kita harus melihat ayat sebelumnya, di mana Tuhan Yesus menyampaikan wasiat kepada murid-muridnya, yaitu tentang amanat agung. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa isi amanat agung itu adalah kata perintah untuk pergi memberitakan Injil. Amin. Saudara dan saya mendapat wasiat dari Tuhan Yesus untuk kita pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah kemanapun kita berada, dengan siapapun kita jumpai, kita harus memberitakan Injil. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini bicara kepada kita semua yang sudah percaya kepada pemberitaan Injil itu, kita semua sudah diselamatkan. Amin. Saudara yang sudah diselamatkan, saudara dan saya, kita punya kewajiban untuk menyelamatkan mereka yang masih tersesat, yang masih belum diselamatkan. Ini tugas saudara dan saya. Yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, kita percaya kita semua sudah diselamatkan. Dan tugas kita menyelamatkan mereka yang masih tersesat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kerjakan wasiat Tuhan Yesus ini. Karena, kenapa saya bilang wasiat? Karena sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus memberikan pesan ini kepada murid-muridnya. Ini berarti wasiat. Nah, kalau kita mendapatkan wasiat, sudah pasti harus wajib saudara dan saya kerjakan, lakukan. Karena kalau kita tidak mengerjakan wasiat, kita akan merasa bersalah seumur hidup kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sudah memberi kita wasiat supaya kita pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah sampai ke segala penjuru, sampai ke ujung bumi, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput saudara dan saya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan yang kedua dari kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan Yesus kembali ke tempat asalnya. Asal Tuhan Yesus di mana? Sorga. Amin.
Saudara perhatikan, Yesus terangkat naik ke surga. Lalu apa? Duduk di sebelah kanan Allah. Oh haleluya. Tuhan Yesus membuktikan bahwa dia asalnya dari surga dan dia kembali ke surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Dan dia janji, dia akan kembali menjemput kita. Amin. Saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, Tuhan Yesus berada di surga untuk mempersiapkan tempat buat saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, tempat kita di surga. Amin. Haleluya. Mereka yang tidak percaya pada Tuhan Yesus, tempat mereka di dalam neraka yang kekal. Saudara, selalu saya katakan, setelah kematian ini kita diperhadapkan dua kehidupan yang kekal. Kekal selamanya di surga, kekal selamanya di neraka. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita mendapatkan keselamatan itu, kita hidup dalam kerajaan surga itu, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau saudara tidak percaya kepada Tuhan Yesus, saudara tidak akan diselamatkan. Saudara mati, sudah pasti masuk neraka. Karena apa? Saudara tidak percaya pada Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Dan satu hari nanti dia datang, dia akan menjemput saudara dan saya, membawa kita ke tempat yang kekal. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus. Keselamatan ya hanya ada pada Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia asalnya dari surga. Dia datang ke dunia menjadi sama seperti kita manusia. Dan dia mati, bangkit pada hari yang ketiga, dia naik ke surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menandakan bahwa Yesus hidup. Amin, dia tidak mati. Saudara, dia naik ke surga, dia kembali kepada asalnya. Artinya kalau kita mau masuk surga, kita harus dibimbing oleh orang yang berasal dari surga. Kalau kita percaya kepada seseorang yang tidak berasal dari surga, tapi dia mengajarkan, oh kalau ikut saya, ikut ini dan itu kamu masuk surga. Padahal dia tidak berasal dari sana, bagaimana kita mau percaya? Yesus berasal dari surga, makanya dia naik ke surga, dia kembali ke asalnya. Amin, haleluya. Dialah yang layak kita percaya. Dialah satu-satunya jalan menuju surga itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara percaya pada Tuhan Yesus, saudara ikut Tuhan Yesus, saudara ada di jalan yang benar, yang menuju pada hidup yang kekal. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus naik ke surga, dia kembali ke tempat asalnya, yaitu di surga, di mana satu hari nanti kita semua orang-orang percaya akan hidup kekal bersama dengan Yesus di surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan tertipu dengan ajakan-ajakan dari orang-orang dunia yang menawarkan, oh kamu kalau percaya saya ikut tawaran, kamu ikut semua petunjuk-petunjuk saya yakin kamu masuk surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bilang, hanya Yesus satu-satunya jaminan menuju pada hidup yang kekal ke dalam kerajaan surga itu. Yakinkan saudara adalah orang yang percaya pada Yesus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Di luar Yesus mati masuk neraka. Pastikan saudara percaya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan yang ketiga. Murid-murid Tuhan Yesus pergi memberitakan Injil ke segala penjuru. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan para murid yang tadinya mereka menunggu di Galilea, saudara masih berkumpul setelah mereka mendapatkan kuasa dari Tuhan. Mereka yang tadinya penakut, mereka yang tadinya pengecut, mereka akhirnya pergi memberitakan Injil ke segala penjuru dengan gagah berani. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pelayanan mereka melaksanakan amanat agung itu, perhatikan, Tuhan turut bekerja. Amin.
Artinya setiap pekerjaan pelayanan yang mereka kerjakan, mujizat demi mujizat Tuhan Yesus nyatakan. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sertai mereka dengan tanda-tanda heran. Tanda-tanda mujizat yang ajaib, yang luar biasa. Tuhan nyatakan dalam pelayanan mereka. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya, kalau kita mengerjakan amanat agung Yesus Kristus Tuhan kita, maka Tuhan akan menyertai kita dengan tanda-tanda heran dan ajaib. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah janji Tuhan kepada kita, tanda-tanda ini akan menyertai kita. Kalau kita pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah, maka saudara akan melihat kuasa Allah bekerja. Saudara akan mengusir setan-setan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara akan memegang ular, saudara akan minum racun maut, tapi saudara tidak akan mendapat celaka. Oh haleluya. Di saat saudara meletakkan tangan saudara kepada orang sakit, mujizat Tuhan terjadi. Amin. Haleluya. Tapi kalau saudara tidak pergi mengerjakan amanat agung itu, saudara tidak akan punya kuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau dipenuhi dengan kuasa Tuhan, kerjakan, lakukan amanat agung Yesus Kristus Tuhan, maka saudara akan melihat, saudara akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang heran dan ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat murid-murid Tuhan Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah, Tuhan Yesus meneguhkan firman Tuhan yang mereka sampaikan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini meneguhkan firman Tuhan yang murid-murid ini sampaikan. Orang-orang yang tadinya mungkin mereka merindukan satu jawaban, saudara, ketika para murid ini menyampaikan Injil Kerajaan Allah, wah klop saudara. Itu menjadi jawaban bagi orang-orang yang ada di luar sana, yang merindukan keselamatan dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya, saudara dan saya ketika kita mengerjakan amanat agung Tuhan, kita akan melihat keajaiban, kuasa Allah yang heran, hebat, dahsyat, luar biasa. Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita yang sederhana. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh saja sederhana, tapi ingat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Jika kita mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan melihat karya Tuhan yang luar biasa. Tuhan akan nyatakan buat kita. Saudara mau dipakai Tuhan dengan luar biasa? Saudara, kalau mau dipakai Tuhan dengan luar biasa, kerjakan amanat agung ini. Saudara lihat mereka dengan gagah berani. Mereka memberitakan Injil Kerajaan Allah sampai segala penjuru. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat saudara menyampaikan Injil Kerajaan Allah kepada semua orang, saudara akan melihat Tuhan menyertai saudara. Amin. Kalau Tuhan menyertai saudara dan saya, itu artinya Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar pesan firman Tuhan dalam Injil Markus pasal 16 ayat 19 sampai 20. Yang pertama, Tuhan Yesus memberi kita wasiat kepada murid-muridnya untuk apa? Pergi memberitakan Injil. Saudara, yang kedua, Tuhan Yesus kembali ke tempat asalnya. Di mana Tuhan Yesus berasal? Surga. Di mana kita semua yang percaya pada Tuhan Yesus, kita akan tinggal dalam kehidupan kekal di surga bersama Bapa kita di surga. Amin. Yang ketiga, murid-murid Tuhan Yesus, mereka dengan gagah beraninya pergi memberitakan Injil sampai ke ujung bumi dan Tuhan menyertai mereka. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, maka kita akan melihat apa yang terjadi. Waktu kita membacanya, ada mujizat, ada kuasa Allah bekerja, itu juga yang akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar,
dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Desa Kaima, Kecamatan Kauditan, Sulawesi Utara. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.